رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وذريته وأهله وبيته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والفاتحة إلى أرواح الأولياء الصالحين على أئمة راشدين ثم إلى أرواح والدينا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة والفاتحة بنية القبول والوصول وحصول تمام ومعاه شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ومشايخنا في الدين والحب والعافية الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'du. Jamaah sekalian,
Kita mulai kembali taklim kita setiap sholat subuh, yang mana kita sudah sampai di surat An-Nisa ayat berapa? 141. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina tarabbasuna bikum. Alladzina yatarabbasuna bikum. Fa in kana lakum fathun min Allah. Fathun min Allah. Qalu alam nakum ma'akum. Qalu alam nakum ma'akum. Wa in kana lil kafirina nasib. Wa in kana lil kafirina nasib. Qalu alam nastahwil alaikum. وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Shadaqallahul azim. Alladzina yatarabbasuna bikum. Alladzina di belakangnya ya, kemudian ada di panjang memiliki durasi dua ketukan, disebut hukumnya mantobi atau matrosli. Kemudian yatarabbasu adalah su matobi. Kemudian bikum di situ mim mati ketemu fa ilhad. Di situ ada tanda bacaan ya. Al-waqaf lam alif al-hukum aula, berhenti lebih diutamakan berhenti di situ. Fa in kana lakum ketemu mati ketemu kafir ikhfa'nya akrab. Fa in kana lakum matobi lakum mimati ketemu inhat fathum minallah. Fathum tanwin ketemu mim Gobbikunna ya. Terpenting di situ diantaranya adalah pengucapan huruf ha. Pengucapan huruf ha itu halqi. Nadanya di di atas halqi, penghorokan untuk halqi. Dan ha itu salah satu huruf hamas ya, hamas. Bahasa syakhsun sakat. Hassa ha ya, kalau diucapkan itu dia ada napas terbuang. Ha bahasa ha ya. Kalau sukun juga dia napasnya terbuang. Berbeda lurus ya,
108 derajat itu dengan huruf H. Kalau H itu adanya di bawah di sini. Ya, di sini. Bukan di dada, di atas dada, di bawah tenggorokan. Ya, sama-sama alif dan hamzah ada di sini. Nah, itu huruf H. Kalau H di atas H, ya. Jadi fathum minallah. Ayo. Fathum minallah. Minallah adalah lafaz Allah. Lafzul jalalah dibaca tebal atau dibaca tafkhim. Matobi ketemu alif dalam kalimat terpisah jaiz fasil. Bacaannya durasinya boleh 2, 4 sampai 5. Qalu alam nakum ma'akum. Ya baca. Qalu alam mati ketemu nun jadi jangan lama-lama. Alam nakum salah. Alam nakun. Alam nakun. Qalu alam nakum ma'akum. Nakum nun mati ketemu mim. Idgham bilun. Nah, baru di situ di mimnya ada durasi dilamain boleh itu. Qalu alam nakum ma'akum. Ayo. Qalu alam nakum ma'akum. Situ ada tanda bacaan al-waslu au bersambung lebih utama. Wa in kana lil kafirin. Wa in nanti ketemu kafir disamarkan nunnya. Wa in kana lil kafirin. Ayo. Wa in kana lil kafirin. Ka juga salah satu huruf hamas. Ya, kalau dia huruf hamas itu biasanya ya, saat pengucapan dan saat dia sukun sama-sama keluar nafas. Ka. Ya, kaf juga kalau sukun ak, bukan kol-kolan, tapi nafasnya keluar. Ak. Wa in kana lil kafirina. Ayo. Wa in kana lil kafirina. Kana ka matobi lil kafirina. Alif lamnya alif lam. Ya kafirin ka-nya ada matobi. Kafirinya adalah matobi. Nasib matobi. Nasibu tanwin ketemu qa. Qalu matobi. Lu majaismun. Alam nastahwil alaikum. Alam mati ketemu nun. Nastahwil alaikum itu madlain. Ya, sekalipun gak dibaca di ujung kalimat tetap madlain. Alai karena ada ya nanti ketemu huruf sesudah sebelumnya itu huruf fathah. Alai bukan alai. Bukan alai. Tapi dilunakkan alaikum dilunakkan bukan alaikum ya, tapi dilunakkan itu madlain. Qalu alam nastahwid alaikum. Ayo. Qalu alam nastahwid alaikum. Kalau seandainya kita baca sesuai dengan huruf ya bersukun alai, tapi madlain dilainkan alai. Ya, alam nastahwid alaikum. Ayo. Alaikum mimati ketemu
wawu adalah id. Wa namna'kum, wa namna'kum. Nah, kum di situ mim nanti ketemu mim. Idgham mim. Idgham artinya memasukkan mim. Gom ini mim dimasukkan ke mim yang kedua. Di mim yang keduanya itu kemudian ada durasi. Di apa namanya? Sama dengan idgham ibuna itu dilakukan. Wa namna'kum minal mu'minin. Ayo. Wa namna'kum minal mu'minin. Minal mu'minin alif lamnya alif lam koma ya. Mu'minin jadi mad arif lis sukun, mad arif lis sukun boleh 2, boleh 4, boleh 5. Kemudian di situ ada qaf lam alif. Al-wuquf aula berarti lebih utama. Allahu lafzul Allah dibaca takhir takhir tebal yah nah itu ya ada hamas yah ada ya. Allahu yahkum bainakum. Ayo. Bainakum. Nah ya nanti ketemu huruf ba yang sebelumnya berbaris fathah. Nah matlain ingat ya. Bainakum. Allahu yahkum bainakum. Ayo. Allahu yahkum bainakum. Bainakum nanti ketemu ya. Lihat bainakum yaumal qiyamah. Bainakum nah itu mim nanti ketemu ya. Lihat yauma yaum itu juga apa namanya ya madlai. Yaumal qiyamah alif lamnya alif lam al qiyamah alif lamnya alif lam koma qiyamah ya matobi yaumal qiyamah. Ayo. Yaumal qiyamah. Itu ada tanda bacaan al-wuquf au wa lan yaj'alallahu lil kafirin wa lan mati ketemu ya idgham bihun. Nah dimasukkan nunnya ke ya. Biarnya itu diguna dilakukan barang dua kesukaan boleh lebih. Walai yaj'alallah. Ayo baca. Walai yaj'alallah. Yaj'alallah yaj'a dan jim bersukun kolko. Lafzul Allahnya dibaca tertib. Lil kafirin lil alif lamnya alif lam koma ka adalah matobi lil kafirina matobi alal mu'minin alif lamnya alif lam koma alal mu'minin adalah matobi sabila matobi sabila jadi panjang sabila karena matahari lis ya. Setiap huruf yang berbaris fathah daik kalau dibaca waqaf ujung kalimat ya dibaca jadi panjang mat iwat dengan sabila. Ulangi. Walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Ayo. Walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Ulangi lagi. Alladzina yatarabbasuna bikum. Ayo. Alladzina yatarabbasuna bikum. فإن كان لكم فتح من الله وإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن
Wa in kana lil kafirina nasibun qalu walam nastahwir alaikum wa namna'kum minal mu'minin Allahu yahkum bainakum yawmal qiyamah ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا صدق الله العظيم. Kita pelajari usul bacaan atau tafsir dari ayat yang kita baca. Alladzina yatarabbasuna bikum. Alladzina yaitu orang-orang yatarabbasuna yang adalah mereka sedang menunggu-nunggu bikum kepada kamu, dengan kamu boleh diartikan kepada kamu. Kumnya di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian fa in kana lakum, maka apabila kana adalah lakum bagi engkau Nabi Muhammad, fathun ada kemenangan minallah dari Allah. Qalu mereka berkata, mereka di sini orang munafik, alam nakum ma'akum, alam bukankah nakum ma'akum kami bersama kalian, bersama orang beriman. Maksudnya kalau orang beriman dapat kemenangan, orang munafik berkata, bukankah kami juga ikut berperang bersama kalian, kata orang munafik. Wa in kana lil kafirina, dan apabila adalah bagi orang-orang kafir, orang kafir di sini adalah orang Yahudi, nasibun mendapat sebagian. Maksudnya sebagian itu mereka yang menang, giliran dapat bagian menang orang kafir. Qalu orang munafik berkata, alam nastahwid alaikum, bukankah kami telah ikut berperang kepada engkau juga? Wa namna'kum minal mu'minin, dan kami telah menghalang-halangi. Namna'kum artinya menghalang-halangi minal mu'minin dari orang-orang beriman untuk dia tidak menang. Allahu yahkum bainakum, maka Allah akan menghukum kalian di antara kalian. Orang munafik yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Walai yaj'alallahu, dan dia Allah tidak akan menjadikan lil kafirina bagi orang-orang kafir, alal mu'minina atas orang-orang beriman, sabila jalan. Sabila itu jalan, maksudnya jalan memperoleh kemenangan. Allah tidak akan menjadikan orang-orang kafir terhadap orang beriman sebuah jalan untuk mendapatkan kemenangan. Itu terjemahannya kayak begitu. Tafsirnya menurut Imam Nawawi dalam tafsir Marahul Labi, tafsir Munir, alladzina yatarabbasuna bikum, yang dimaksud orang-orang yang menunggu-nunggu kepada engkau ya Muhammad, maksudnya al-munafiqun
yantaziruna amrahum wa ma yuhaddisu lakum min khairin aw syarr. Jadi orang munafik menunggu-nunggu sebuah peristiwa yang terjadi pada orang beriman. Maksudnya menunggu-nunggu ini orang-orang munafik saat itu di zaman Nabi. Ini ayat masih ada hubungannya dengan dua ayat sebelumnya. Yang mana dua ayat sebelumnya, yaitu Allah menceritakan bahwasanya di antara di ujungnya innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina nar jahannam. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang kafir nanti di jahannam jami'ah, di neraka jahannam semuanya. Kenapa mereka dikumpulkan di neraka jahannam? Ya, karena mereka selalu memperolok-olok firman Allah. Orang Yahudi di Madinah selalu mempermainkan kalam Allah, ayat-ayat Allah. Dan orang munafik justru ngompor-ngomporin, membenarkan orang Yahudi di Madinah saat orang Yahudi memperolok ayat-ayat Allah. Bahkan mereka senang duduk-duduk bersama orang Yahudi. Sampai-sampai Allah mengatakan kemarin, innakum idza misluhum, berarti engkau yang munafik sama sama orang Yahudi. Karena ente duduk bareng bersama mereka, ya, ikut memperolok-olok agama Allah. Maka Allah ancam mereka, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Kemarin, sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang kafir dan orang munafik di neraka jahannam semuanya. Siapa mereka? Alladzina yatarabbasuna bikum, yaitu orang-orang munafik, orang-orang kafir yang telah menunggu peristiwa terhadap orang beriman. Mereka menunggu kejadian terhadap orang beriman. Kejadian apa? Baik kana lakum fatun min Allah, kalau engkau ya Muhammad mendapat kemenangan dari Allah, ya entah dalam sebuah peperangan zaman dahulu, Nabi kalau dapat kemenangan dari sebuah peperangan, ya, zuhuru alal Yahud, misalnya perang terhadap orang Yahudi, orang munafik berkata, ayyul al-munafiquna lil mu'min, orang munafik berkata terhadap orang beriman, alam nakum ma'akum, bukankah kami juga ikut perang bersama kalian? Jadi kalau orang Nabi Muhammad menang, berperang lawan Yahudi menang, orang munafik ngomongnya gimana? Bukankah kami ikut perang bersama kalian? Ay mudhahirina lakum fa'atu naqisman minal ghanimah, bukankah kami ikut berperang pada kalian, maka kami juga punya hak untuk mendapatkan ghanimah harta rampasan perang, kata Imam Nawawi. Sebaliknya, wa in kana lil kafirina nasib, jika orang-orang kafir giliran yang mendapat bagian kemenangan, orang Yahudi giliran yang dapat kemenangan lawan orang-orang beriman Nabi Muhammad dan pengikutnya saat itu, kalau orang munafik berkata, ya, lil Yahud, kepada orang Yahudi, alam nastahwid alaikum, bukankah kami, ya, bukankah kami yang ikut memenangkan kalian, wa namna'hum minal mu'minin, dan kami ikut menghalang-halangi orang beriman jangan sampai perang lawan kalian. Jadi orang munafik kayak gimana betul gitu? Ya, nah, muzabzabina baina dzalik. Ya, kesono dia, ke sini dia. Yang menang. Cari muka. Tapi orang munafik dahulu, zahirnya doa yang beriman, batinnya itu kafir. Batinnya memusuhi agama. Ya, hati mereka benci terhadap Nabi Muhammad dan agama. Batin mereka sangat memusuhi dan sangat benci terhadap hal-hal yang berbau agama Islam dan hal-hal yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Zahirnya mereka itu bermulut manis di hadapan Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Zahir orang munafik seolah-olah mereka itu bagian dari umat Nabi Muhammad. Ketika mereka duduk-duduk dengan orang Yahudi di Madinah, dengan orang-orang kafir yang suka memperolok-olok agama, nampak isi batin mereka, bahwasanya mereka membenci agama. Ayat ini ya, sedikit gak perlu ditafsirkan, tapi memahami dan kita paham bahwa orang munafik
Orang kafir dahulu di zaman Nabi Muhammad adalah orang-orang yang menuduh sebuah peristiwa yang terjadi pada orang beriman. Peristiwa apa? Ya, peperangan misalnya, musibah. Kalau kaum muslimin tertimpa musibah, mereka tertawa, tepuk tangan, gembira. Ya. Kalau kaum muslimin kena bencana, mereka suka, mereka senang, karena ada hasad, ada kedengkian. Kalau orang beriman berperang terhadap orang Yahudi, orang munafik memposisikan diri tergantung siapa yang menang. Ya. Kalau orang beriman yang menang, ya, ngaku-ngaku, Anda punya saham, ikut perang. Anda cukup punya saham, ikut perang. Tapi kalau orang Yahudi yang menang, mereka merapat ke orang Yahudi, ngomong, bukankah kami ikut berperang juga bersama kalian, dan kami ikut menghalang-halangi agar kaum beriman tidak berperang, memperoleh kemenangan. Kemudian apa kata Allah? Allahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah. Nanti Allah akan hukum urusannya hari kiamat. Urusannya hari kiamat. Wala yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila. Dan Allah sekali-sekali tidak akan menjadikan orang-orang kafir terhadap orang beriman jalan. Ini jalan kemenangan. Kalau Ibnu Nawawi mengatakan bisyar'i fa inna syari'atal islami dhahira ila yaumil qiyamah. Allah tidak akan bisa mengalahkan syariat agama. Dan syariat agama sekalipun dicitra burukkan oleh orang-orang yang tidak beriman, dia akan zahir selama-lamanya, dia akan nampak, dia akan tegak. Jadi Allah tidak akan membiarkan orang-orang kafir itu menjelek-jelekan agama sehingga agama menjadi rusak. Itu maksudnya. Jadi kalau Imam Nawawi, kalau secara terjemah, Allah tidak akan menjadikan orang-orang kafir itu terhadap orang beriman itu jalan. Maksudnya jalan kemenangan, nggak mungkin menang. Ya. Nah kalau Imam Nawawi, Allah nggak akan biarkan yang namanya syariat agama Islam ini sekalipun dicitra burukkan oleh orang-orang yang benci agama Islam, nggak akan dibiarkan oleh Allah. Tetap agama Islam itu harum, tetap agama Islam itu memiliki wibawa, ya, dan izzah, harga diri dan kemuliaan. Sekalipun banyak orang yang berusaha untuk mencitra burukkan agama. Nah, Bapak sekalian, itu Imam Nawawi menafsirkan singkat seperti itu. Kesimpulannya, jadi pertama, bahwa yang namanya orang munafik itu dalam kurun waktu setiap tahap kehidupan umat manusia selalu ada. Allah banyak bercerita dalam Al-Quran tentang orang munafik, banyak sekali. Dan kemudian tontonan kita sampai hari ini juga terlihat jelas sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran. Mereka itu memiliki profil yang sama dari segi sifat. Ya. Orang-orang sekarang itu memiliki sifat yang sama, potret yang sama dari segi akhlak kebiasaan dengan orang-orang munafik terdahulu. Hidupnya suka cari muka. Ya. Ketika bertemu antara yang hak dan yang batil, orang munafik itu kalau yang hak menang, merapat kepada yang hak. Kalau yang batil menang, merapat kepada yang batil. Bahkan belagak seperti pahlawan, anak punya saham, ikut andil memenangkan ente. Kalau yang batil yang menang, aneh punya peran. Bagaimana kalau yang hak kebenaran itu kalah, kita kalahkan. Itu orang munafik begitu. Berarti lebih berbahaya ketimbang orang-orang kafir itu sendiri. Ketika mereka memusuhi agama. Ya, orang kafir kalau memusuhi agama kelihatan. Tapi kalau orang munafik memusuhi agama, diam dia. Musuh dalam selimut. Baik sekali. Makanya kalau dahulu orang munafik itu mereka itu selalu dikawal oleh wahyu. Nabi Muhammad itu tidak pernah tahu siapa orang munafik kecuali wahyu menyampaikan.
Dan para sahabat juga sedikit yang diberikan siapa-siapa orang munafik. Kecuali hanya di antaranya Huzaifah, sahabat Nabi. Kalau nggak salah ada sekitar 5 orang, ada yang mengatakan 3. Di antaranya Huzaifah, di antaranya lagi ada Nu'aiman, di antaranya lagi adalah Haris bin Zaid bin Haris. Itu sahabat Nabi 3 orang. Ada yang mengatakan 5. Sehingga Abu Bakar itu sepeninggal Nabi ketika Nabi wafat. Ketika kalau Abu Bakar mau mensolatkan orang, Abu Bakar nanya dulu dengan Zaid, sini, divisi dulu. Kira-kira temannya orang yang bersolat, orang munafik atau orang munafik atau bukan? Orang munafik atau bukan? Gak tahu Abu Bakar. Karena 3 orang inilah yang diberikan kepada Rasulullah. Orang munafik tuh. Selebihnya Nabi gak mendapatkan orang munafik. Nabi dari mana tahunya? Dari wahyu. Kalau dulu orang munafik itu selalu dikawal oleh wahyu. Sehingga mereka itu gak bisa ngumpet sebagaimana yang dikisahkan di sini. Gak bisa ngumpet mereka. Ya. Bagaimana peran mereka punya peran ganda. Kebatilan mereka merapat, kepada kebenaran mereka juga merapat. Tapi sebenarnya hati mereka busuk, batin mereka itu busuk. Nauzubillah dari. Nah, sekarang yang namanya kemunafikan gak dikawal oleh wahyu. Dari mana kita tahu sifat-sifatnya? Ya udah, apa yang dikatakan dalam Al-Quran. Kalau ada sifat-sifat kepada orang tertentu, berarti dia memiliki sifat kemunafikan. Tapi bukan berarti kita sebut munafik. Karena munafik itu ekstrim, hakikatnya kafir. Sekedar orang itu berbohong gitu kan, jangan dibilang munafik. Itu baru tanda orang munafik. Ada orang yang ingkar janji, kerjaannya ingkar janji mulu, punya janji diingkarin mulu. Ya, kalau ngomong banyak dustanya, banyak bohongnya, sebabol omongannya gitu. Jangan dibilang munafik, jangan. Selama batinnya masih percaya kepada Allah, selama dia masih sholat, batinnya masih percaya terhadap agama, enggak munafik kok kayak begitu. Cuma memiliki tanda-tanda atau sifat-sifat orang munafik. Kalau dibiarkan, dia itu orangnya bersangkutan membiarkan diri, membiasakan diri dia itu berbohong, ya, suka khianat terhadap janji, suka diingkari, itu akan mengotori hati, ya, dan begitu mengotori hatinya akan menjadi kotor. Cahaya Allah nggak akan nampak dalam dirinya. Kenapa? Karena hatinya dikotori oleh kebohongan dan pengkhianatan. Tapi gak serta-merta orang itu bisa, jangan disebut munafik. Karena munafik hakikatnya itu adalah hatinya itu kosong dari cahaya iman. Udah gak percaya aja, kayak orang kafir, orang munafik. Cuma casingnya doang kayak orang Islam. Casingnya doang udah. Bisa bedain kan? Hatinya, batinnya mah memusuhi. Sekalian. Ya. Makanya itu ayat ini gak bisa disetir dalam urusan politik. Nggak bisa. Ya, misalnya nih, lagi rame-rame pemilihan, wah, kadang-kadang kan yang rame di medsos itu provokator. Kita citrakan musuh agama. Ya, calon kita citrakan gua ada membela agama, kalau ini musuh agama. Dua-duanya Islam. Yang Islam ini kita citrakan musuh agama, padahal bukan musuh agama. Dia tidak paham agama sehingga banyak melanggar perintah-perintah agama. Kita ceritain munafik, gitu kan? Gak boleh, mau dibilang. Kita setir ayat ini misalnya gak bisa. Selama dia Muslim, ya, dia bersyahadat, dia percaya, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia Muslim, seorang Muslim. Terlepas kemudian zahirnya atau perbuatannya, nampak dia itu memusuhi agama, misalnya gak suka agama, sekedar kebencian terhadap agama. Tapi dia Muslim, kita hukumi sebagai seorang Muslim. Kita bilang munafik loh, nggak boleh. Kalau dulu Rasulullah tuh menyebut orang munafik itu dikawal oleh wahyu. Cakep ya, kesimpulan. Jadi orang munafik itu kalau Nabi jadi tahu itu karena dikawal oleh wahyu. Kalau sekarang wahyu nggak turun lagi, Al-Quran nggak turun lagi. Terus gimana kita menghukuminya? Sekedar tahu bahwa orang tersebut memiliki tanda-tanda sifat kemunafikan. Hati-hati, itu aja. Yang nggak boleh nyebut dia itu munafik. Oh, nggak boleh.
Karena munafik itu ya kafir. Ya, munafik ya kafir. Ingat catat, munafik ya kafir. Tapi kalau sekedar guyonan doang, janji lah tepatin kayak munafik ente, bercanda doang maka gak kafir. Tapi kalau bener-beneran munafik ente, bener-bener jangan, gak boleh. Karena menyebut orang munafik berarti menyebut orang kafir. Orang itu kafir. Itu yang pertama. Yang kedua, sekalian, bahwa kalau Allah bercerita orang munafik itu kenapa dia bisa jadi munafik? Fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka ada penyakit. Kan begitu dalam Al-Quran. Pertama surat Al-Baqarah. Kenapa Allah menyebut orang itu kafir? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim isyawatu wa lahum azab. Kenapa orang disebut kafir? Karena Allah sudah mengunci hatinya, penglihatannya, pendengarannya dikunci sehingga tertutup pintu rapat-rapat pintu hidayah dalam hati. Pintu hidayah nggak bisa masuk ke dalam hati karena terkunci. Kalau orang munafik, hatinya diliputi penyakit hasad, kebencian, bengkok, penyakit dengki, penyakit ya segala macam penyakit. Puncaknya dia dikatakan munafik, dia menentang agama, tidak mengakui agama, kebenaran agama dan memusuhi agama. Dengan keyakinan itu dia memusuhi agama. Ya, dengan keyakinan dan dengan ilmu dia itu memusuhi agama. Itu baru orang munafik mulai. Tak sekalian. Ya. Terus kalau sekedar orang itu gak suka terhadap agama karena kebodohan doang, kelalaian doang, belum bisa dikatakan munafik. Ya, dia dihukum sekedar orang yang berdosa karena menentang agama dan musuh agama. Itu yang kedua. Terus yang terakhir yang akan kita simpulkan di sini, sekalian, dari pelajaran ayat ini, bahwa wala yaj'alallahu 'alal mu'minina sabil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak ada menjadikan orang-orang kafir, orang beriman itu mereka itu ya dimenangkan. Maksud ayat ini bahwa yang namanya orang beriman yang berpegang teguh terhadap agama itu tidak akan pernah kalah di mata agama, di mata Allah. Tidak pernah kalah. Dia akan selalu menang. Belum lama ini terjadi. Ya, hampir terjadi bentrokan yang kelihatannya ada pihak-pihak tertentu yang ingin mengadu domba antara FPI dan PWI. Kedua-duanya sulit kita bedakan. Yang satu, ya, bawa pentungan nyerang saudaranya sendiri, pakai peci haji, pakai sorban, pakai sarung, pakai baju koko, bawa pentungan, mau nyerang saudaranya sendiri yang sedang berdakwah. Ya, alasan apapun orang kalau lagi berdakwah itu tidak boleh diusir. Alasan apa? Kecuali yang didakwahkan itu kesesatan. Ya, punya aliran yang tidak diakui oleh ahli sunnah wal jamaah. Mayoritasnya ahli sunnah wal jamaah. Ada orang berdakwah yang didakwa itu menjelek-jelekin Abu Bakar, Syiah misalnya, jelekin Ali, jelekin Utsman, atau dia punya keyakinan aliran sesat misalnya. Dia akui Allah tapi Nabi Muhammad tidak diakui. Kalau dia lagi berdakwah di situ, boleh kita cegah. Tapi kalau yang berdakwah itu saudara, ya, kiblatnya sama, Qurannya sama, nabinya sama, Allahnya sama. Ya, kemudian apa yang disampaikan juga terkait dengan masalah agama, nggak boleh itu dihalangnya dakwah. Terlepas perbedaan politik, apalagi pakai bawa sajam, senjata tajam, pentungan, gitu Pak. Kayak orang mau sengaja-ngaja mau dipukulin tuh orang lagi berdakwah dan pasukan. Pakai sorban, pakai baju koko, pakai kain sarung, gitu sekalian. Nah, terus gimana Pak Ustaz? Orang kayak begitu, mereka yang ikut gerombolan itu boleh jadi apa? Yang jahat itu, yang mengortinir, ya, dan yang membayar, yang sengaja-ngaja, gimana agar umat Islam itu terjadi benturan.
Alhamdulillah terjadi sekali. Jadi agama Islam, umat Islam itu akan selalu, apalagi orang-orang yang punya komitmen terhadap agamanya, model Habib Rizik gitu, dan pengikutnya, yang dakwahnya itu mengambil bagiannya itu nahi munkar. Kan dakwah itu kan amar ma'ruf nahi, nggak bisa dipisahin. Amar ma'ruf nahi munkar nggak bisa dipisahin. Amar ma'ruf mengajak kepada kebajikan, nyuruh orang sholat itu dakwah, ngajak orang sholat itu dakwah. Tapi kalau udah nggak sholat, nahi munkar, siapa yang kerjain? Pemerintah, orang yang punya kekuasaan. Dihukum tuh orang yang nggak sholat, disuruh istitabah, suruh bertaubat. Taubat itu muslim harus sholat, dikasih waktu 3 hari untuk bertaubat. Dia pondok sholat tertinggal, nggak mau juga, maka dihukumi dia itu murtad. Ya, nggak sholat, nggak mau juga, dipancung. Tuh, nah itu kan tuh namanya. Sekarang nggak ada ngelakuin itu, dan kita nggak boleh ngelakuin itu, main pancung, main apa gitu orang yang nggak sholat, enggak. Terus gimana caranya? Kita ajak mereka. Ya. Kita takut-takutin mereka bahwa yang namanya meninggalkan sholat itu fitnah, neraka. Bahwa yang orang yang meninggalkan sholat itu adalah orang-orang yang dia tidak akan masuk surga. Nahi munkar, ada prostitusi, ada orang mabuk-mabukan, bahkan dilokalisir gitu kan. Wewenang polisi yang seharusnya umat Islam. Kalau polisi nggak melakukan itu, umat Islam yang berkewajiban mencegahnya, dan mencegahnya juga bukan tentang kita bakar-bakar, tentang prostitusi jangan kan. Kita imbau nahi munkar, jadi nahi munkar. Nah, di Indonesia ini orang kalau amar ma'ruf, dakwah yang sifatnya akhlak aja disukai, tapi kalau dia nahi munkar mereka tidak suka. Nah, kebetulan ya FPI-nya ini memang dia itu sukanya nahi munkar. Ingetin kita itu tentang kemungkaran, bahaya kemungkaran. Awas PKI kan gitu. Bukan sekedar nyuruh orang sholat, tapi ingetin bahaya laten. Awas PKI. Ya. Awas bahaya komunis. Itu banyak orang tak suka ya. Ya, akhirnya ketidaksukaannya dia nggak gentle, nggak dihadapin langsung itu Habib Rizik. Dia punya duit. Yo, kita aduin aja umat Islam ya. Orang-orang yang rokok, orang yang bodoh ya udah petik badan, kita suruh pakai kopiah, saya sarung, bayar. Nah, apakah kemudian orang-orang yang menegakkan agama kemudian menjadi buruk, menjadi jelek? Sekalipun mereka diadu domba, berusaha untuk dicitra burukan. Sampai hari ini, ya, ulama yang namanya Habib Rizik tidak buruk di mata umat Islam kan gitu. Kenapa istiqomah? Kalau mau duit, ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman. Itu kalau waktu suka taklim, taklim khusus kiai. Ngaji kitab, ada 5 kitab seharian di sini. Kitab karangan beliau, yang ngarang juga beda-beda. Ada yang ngarang tuh Muhammad Salim Nawawi, kitab hikam. Ada kalau Habib Rizik sekarang tuh ngajar tentang warisan, ngaji kiai, ustaz, habaib ngaji setiap kelompok. Udah hampir 3 tahun. Menilai itu, saya menilai ya Allah ini orang soleh. Ya, rumahnya sederhana, majelisnya juga alam gitu. Ya, konon kata orang-orang terdekatnya dan banyak muridnya itu pengakuan orang terdekat. Waktu yang belum lama yang lalu itu langsung ditawarin murid mau berapa M, bahkan P. Syaratnya apa? Dia maju di pesantren. Jangan pakai dakwah di publik, dia maju di pesantren. Tapi lebih memilih jalan kebenaran. Ingatin umat Islam, bahaya komunis. Ingatin umat Islam, ya, bahaya orang-orang yang sengaja ingin menjajah negara kita ini menjadi sekuler dan seterusnya. Nah itu.
Nggak ada jalan tuh orang-orang kayak gitu menjadi mencitra bukan orang-orang soleh. Nggak punya jalan. Yang ada mereka ya ngambil jalannya itu dengan merekrut umat Islam itu sendiri. Dan bagaimana dibenturkan umat Islam dengan umat Islam. Yang diambil bukan ulamanya, yang diambil ya ulama-ulama. Bapak artis jadi ulama. Coba aja dengerin lah. Ya, dengerin yang artis itu sosok jadi ulama. Ya Allah ya Allah. Wajib kita mendukung PWI, LS. Kata mati saya. Wajib itu. Nggak sembarangan. Seorang menghukum bisa jadwal Jumat pertama harus ada dalil Quran atau dalil hadis. Sesuatu disebut wajib tuh harus ada dalilnya, Quran atau hadis. Enggak ada dalil Quran, ijma. Bisa pakai dalil ijma. Enggak ada dalil ijma, dalil qiyas. Dalil ijma ini pun bukan dalil dari orang-orang sekarang, ulama terdahulu yang minimal hidup itu terakhir ke 15 abad yang lalu. Ulama terdahulu mengatakan tentang sesuatu itu hukumnya wajib. Kalau nggak ada kias ini juga dilakukan oleh ulama terdahulu yang minimal hidup 15 abad sebelum terakhir. Mereka itu mengkiaskan ada sebuah Quran secara umum, dalilnya umum, ditaksis. Qurannya umum, hadisnya umum, nggak berbicara tentang suatu hukum, tapi dikompromikan Quran dan hadis itu ditaksis dan dijadikan sebuah masalah itu menjadi wajib. Ya. Ini bukan sembarangan. Wajib hukumnya kita itu mendukung berwajib. Dari dasar berarti 20 tahun lagi tuh orang belajar agama. Harus 20 tahun lagi belajar agama. Bukan namanya itu ya dengan hawa nafsu. Bayarannya gede, Ustaz. Hah? Bayarannya gede. Oh, bayarannya gede. Kalau kita istiqomah, berpegang teguh terhadap agama, enggak menyimpang dari agama, enggak ada kemunafikan dalam diri kita, itu kita emas. Enggak bisa orang itu mencitra bukan. Kalaupun saat itu termakan fitnah sedikit, tapi makin jauh kelihatan berkilau. Bahkan akan makin banyak soalnya nanti orang yang mendukung. Orang kalau udah emas begitu berjuang emas, ibarat duit 100 ribu. Ya, saya pulung nih duit saya pulung. Saya taruh ke comberan. Pada orang ambil berebut ya? 100 ribu berebut ya? Berebut ya? Berebut. Saya pulung gitu. Ada lumpur, saya masuk dalam lumpur. Berebut ya? Diambil kan? 100 ribu. Ya, 100 ribu. Tetap duit, tetap 100 ribu. Sekali lari di dalam lumpur, tetap 100 ribu. Sekalipun udah belepotan sama lumpur, tetap 100 ribu. Lumayan bisa dicuci, diserika lagi kan. Begitu orang yang berjiwa selalu berpegang teguh terhadap agama, istiqomah terhadap agama, konsisten terhadap agama, membela kebenaran. Mereka ibadah 100 ribu, mau ditaruh di lumpur kayak gimana? Ya 100 ribu udah. Ibarat emas juga begitu ditaruh, tetap jadi emas. Ya. Jadi inilah janji Allah, wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Orang-orang kafir terhadap orang beriman itu enggak akan pernah punya jalan untuk menjelek-jelekan orang beriman yang istiqomah di agama, terhadap agama, yang punya komitmen terhadap agama, yang enggak ada kemunafikan dalam dirinya, yang enggak bisa dibayar. Ya, bukan orang yang numis-numis sama penguasa, misalnya nyari duit. Dia menyampaikan agama cuma semata-mata dunia, hukum dunia, pengen kaya, pengen jabatan. Nah orang kayak begitu akan dikalahkan. Orang kafir pasti punya cara, punya jalan untuk mengalahkan mereka. Tapi kalau orang-orang yang nggak bisa dibayar, nggak ada kemunafikan, ulama yang khair, ulama yang ahlul haq, istiqomah di jalan Allah, mereka nggak akan punya orang kafir jalan untuk mengalahkan mereka. Itu mana walaya ja'allahu 'alal kafirin 'alal. Nah, jadi bukan berarti orang beriman tidak bisa kalah dengan orang. Kalah boleh jadi, tapi sebenarnya menang. Kayak di Gaza aja, di Gaza. Sampai hari ini kan dunia berbicara, mulai berbicara. Ya,
nurani mereka selalu berbicara bahwasanya yang selama ini terjadi adalah genosida, sekalipun jalan keluar mereka masih berpihak kepada orang-orang Yahudi. Ya, sekarang Prancis sudah mulai mengakui kemerdekaan Palestina, kemudian Eropa yang mengakui, tapi mengakuinya mereka itu adalah ya, solusi dua negara. Israel punya negara di Palestina juga, Palestina dibagi solusi dua negara. Nah, sampai sekarang Hamas tidak mengakui. Kenapa? Solusi dua negara itu nggak adil. 20% milik Palestina wilayah, 80% baru milik Israel. Itu kemauan orang Israel. Nah, kemauan yang sekarang ini orang-orang Eropa 50-50, 50% orang Israel, 50% lagi orang Palestina. Tetap itu juga tidak bisa, karena yang namanya Israel itu Yahudi itu datang jajah negara Palestina. Mereka datang, mereka menjajah negara Palestina. Sekalipun udah tahunan gitu kan, tetap mereka itu menjajah. Nggak bisa dengan solusi dua negara. Nah itu sekalian kelihatannya arahnya ke arah politik sekarang itu. Ya Pak, Eropa sudah mengakui kemerdekaan Palestina. Kalau nggak mau juga, yang disalahkan Hamas, yang dihabisi Hamas. Kelihatannya begitu, karena Hamas dianggap itu tidak moderat, ya, tidak mau jalan damai, tidak mau mengakui begitu. Arahnya begitu, mau bilang tidak. Sekarang itu keadaan sudah darurat. Daruratnya itu sampai kepada anak-anak kecil yang kelaparan itu. Mereka mengikut sebelum mati. Ya, rata-rata mereka itu berhalusinasi sebelum mati kelaparan. Dan yang membuat guru kita berdiri itu rata-rata halusinasi mereka sebelum meninggal dunia karena kelaparan. Mereka itu berteriak ngomong-ngomong, saya ingin makanan surga. Di dunia ini tidak ada makanan, yang hanya di surga yang ada makanan. Begitu. Ya, anak kecil itu membayangkan, saya ingin ke surga karena di dunia ini tidak ada makanan. Karena di surga saja yang ada makanan. Jadi sampai segitunya itu Bapak sekalian. Makanya dunia itu sejahat-jahat juga di dunia sekarang itu mereka mengakui bahwasanya ya luar biasa dasarnya bangsa yang ada di Palestina. Cuman ya mereka ingin jalan solusi dua negara itu. Ya, makanya kita kalau bisa bersolat doain orang Palestina. Kenapa? Karena senjata kita ya doa udah. Kita bisa berbuat apa-apa ya doa udah. Kalau doanya kita nggak punya, berarti nurani kita udah mati. Ya, nurani kita udah mati. Sepanjang sejarah tidak pernah terjadi pembantaian kayak begitu. Ada Hitler terhadap Yahudi, itu pun tidak seperti itu. Coba bayangkan buat sekalian. Ya. Mereka bertepuk tangan. Ketika ada satu orang meninggal dunia karena kelaparan, bertepuk tangan, nyanyi. Apalagi kalau udah sekampung, apalagi udah puluhan, tiba-tiba bayi itu, ya, tangannya berontak, kakinya berontak, dan kemudian meninggalkan. Udah tiap hari begitu meninggal kelaparan karena berontakan. Tapi ada beberapa video itu, yaitu tadi ada omongan bahasa Arab bayi-bayi itu berkata begini, ya. Naskunu fil jannati khairun minad dunya lianna jannata hunaka samarat wa amma dunya laisa samarat. Kata orang Jawa, kita akan menempati surga yang di dalamnya banyak makanan. Di dunia nggak ada makanan, saya akan ke surga, ya. Di surga banyak makanan, di dunia tidak ada makanan. Kenapa? Karena sejak lahir nggak punya makan, nggak ada makanan. Sejak lahir sampai ya Allah ya Rabbi, gigi buruk kalau sekarang bahasanya aku jelaskan. Ya. Jadi doa, kalau saya tidak pernah saya tinggalin doa. Kurang-kurang kita doa buat umat Islam yang ada di Gaza, agar mereka itu diberi kesabaran dan ketabahan dan kemenangan. Sehingga dalam Al-Quran itu bahas sekalian, nggak menjadi pertanyaan buat kita. Ada bayi-bayi yang nggak salah itu dibunuh. Kan begitu dalam Al-Quran. Ya. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat.
Dan ini adalah hari kiamat nanti. Mau'udah su'ilah, bayi-bayi itu akan ditanya. Bi ayyi dzambin qutila, atas dosa apa mereka dibunuh di dunia? Ditanya mereka. Ditanya, kemudian siapa yang dibawa ke pengadilan? Siapa yang menjadi terdakwa? Adalah orang-orang Islam yang ketika mereka dibunuh, ya kita diam aja, nggak bersuara paling tidak. Nanti ada saatnya begitu. Wa idzal mau'udah su'ilat bi ayyi dzambin qutila. Dan ingatlah ketika bayi-bayi nanti akan ditanya oleh Allah, atas dosa apa kalian itu dibunuh dulu oleh umat manusia? Gak punya dosa. Berarti orang-orang yang diam, maka dia yang berdosa karena ada bayi-bayi yang dibunuh. Coba kalian tahu dulu sampai kita masuk Prancis tuh, di Prancis ya Pak sekalian, yang komunis, yang Kristen, Katolik, Protestan semua ngumpul di lapangan, di jalan-jalan. Mereka menyuarakan bebaskan free Palestine. Dasar mereka apa? Kemanusiaan. Niat mereka kemanusiaan, bukan lagi agama, bukan di sana ada umat Islam, bukan di sana ada orang, bukan dasar mereka ini free kemanusiaan, free kemanusiaan. Di luar nalar, ya, orang dibiarkan lapar, dibiarkan lapar sampai mati di luar nalar, di blokade. Kalau nggak Gaza itu seberapa luas? Seberapa luas Gaza itu? Ya, satu, bukan satu kecamatan ya, Jakarta Selatan. Sebegitu kan? Ya, Jakarta Selatan. DKI itu penduduknya berapa? Kalau siang 12 juta, kalau malam 7 juta, realnya kata sekitar 5-6 juta DKI. Kalau dibagi-bagi barat timur paling ya selatan itu cuma 2 juta. Memang Palestina itu memang sekitar segitu penduduknya Pak sekalian. Penduduknya segitu. Kemudian diperkecil lagi menjadi milisan Hamas sekedar milisi doang. Ya, yang nggak bisa dimusuhi, yang nggak bisa diperangi oleh Israel. Jadi Pak sekalian itu kesimpulan yang ketiga tadi bahwasanya orang yang istiqomah dalam membela agama, dia tidak akan bisa dicitra burukkan. Allah akan selalu memenangkan mereka. Di mata Allah adalah orang mulia, di mata agama orang mulia. Sekalipun ada berasa orang-orang banyak berusaha untuk mencitra burukkan orang-orang istiqomah di jalan Allah. Sebaliknya, ya, kalau orang nggak istiqomah, apalagi ada kemunafikan, kelihatan. Ya, kita ini yang istiqomah, kita yang terbiasa dengan kebenaran bisa menilai orang itu ya salah. Ya ulah masuk. Orang itu ujung-ujungnya duit, orang itu bayaran, ya, orang itu punya sifat-sifat kemunafikan, bisa kita nilai. Kenapa? Karena kita istiqomah di jalan Allah. Allah alam bismillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, Allah senantiasa melindungi kita dari segala macam bahaya, musibah dan fitnah dunia. Semoga Allah memberkahi kehidupan kita, umur kita, harta kita, rumah tangga kita. Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Allah jadikan anak-anak keturunan kita, cucu kita, mereka semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, sukses dunia akhiratnya, dan tumbuh dewasa menjadi orang-orang yang ahli ibadah, ahli khair, ahli kebaikan, bukan ahli maksiat. Yang Allah jaga iman Islam mereka, Allah lindungi mereka dari segala macam kemunafikan, kemaksiatan dan para bahaya yang menimpa mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Bitilka dunya wa ala hadhihi dunya. Wa qul inni abdun salih wa ala hadratin nabi Mustafa al-Fatihah. Alhamdulillah. Dia berkata, Allahumma rahmana bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna.
rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Allahumma ahdina fi sunnati wa ahdina fi sunnati wa asyirna fi zumrati alladhina an'amta alaihim min nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.